Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 116-120. Bab 116 sisi lain. Universitas River City, Stadion Eastside. Waktu satu kelas berlalu dengan cepat. Karena kelas penjasorkes merupakan kelas terakhir pada pagi hari, setelah mendengar bel tanda berakhirnya kelas, para siswa satu persatu berjalan menuju kantin. Wang Xiong Glasses, izinkan aku mentraktir kalian berdua makan malam hari ini. Fendi Zanders menoleh dan berkata kepada Wang Xiong dan Wang Xiong. Oke, kebetulan aku juga sedikit lapar. Wang Xiong mengertakkan gigi dan langsung menyetujui. Dia tahu bahwa alasan Fendi Zanders mengundangnya makan malam berkacamata adalah karena dia telah membayar biaya kelas untuk Fendi Zanders sebelumnya. Kacamatanya juga tidak menolak, dan mereka bertiga berjalan langsung menuju kafetaria. Namun tidak jauh dari situ, ponsel Wang Xiong tiba-tiba berdering. Wang Xiong buru-buru berhenti, mengeluarkan ponselnya dan menghubungkan panggilan, dan berkata dengan lembut, Xiaoxuan, apakah kamu sudah sampai? Benar, Yurou dan aku telah tiba di gerbang Universitas Jiangcheng, cepat datang dan jemput kami. Su Xiaoxuan menjawab sambil tersenyum. Apa? Sue Yurou juga ada di sini. Ketika Wang Xiong mendengar ini, dia berteriak dengan ekspresi terkejut. Yah, Yurou datang ke sini bersamaku. Ngomong-ngomong, kamu juga bisa menelepon teman sekamarmu Fendi Zanders. Yurou ada di sini untuk menemukannya kali ini. Su Xiaoxuan berkata perlahan. Setelah Wang Xiong mendengar ini, ekspresi wajahnya tampak semakin terkejut. Sebelumnya, dia ingin Su Xiaoxuan membawa Sue Yurou ke sini, dan ingin menjelaskan kepadanya apa yang terjadi di bar sebelumnya, tetapi Su Xiaoxuan mengatakan bahwa Sue Yurou tidak mungkin datang ke sini lagi. Tapi sekarang Sue Yurou benar-benar berinisiatif datang ke Fendi Zanders. Apa yang sedang terjadi? Setelah menutup telepon, Wang Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan, dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang akan dilakukan Sue Yurou dan Su Xiaoxuan. Sebelumnya, Wang Xiong berinisiatif meminta Su Xiaoxuan untuk membawa Sue Yurou ke sini, tetapi Su Xiaoxuan mengatakan dengan pasti bahwa Sue Yurou tidak akan datang ke Universitas Jiangcheng lagi. Tapi sekarang Sue Yurou datang atas inisiatifnya sendiri, dan berkata dia ada di sini untuk mencari Fendi Zanders. Wang Xiong samar-samar merasa ada yang salah dengan tindakan Sue Yurou dan Su Xiaoxuan hari ini. Saudara Xiong, ada apa? Melihat ada yang salah dengan ekspresi wajah Wang Xiong, kacamata mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Wang Xiong menggelengkan kepalanya dan menjawab, lalu melanjutkan, Su Xiaoxuan dan Sue Yurou telah datang ke sekolah kita, dan mereka berada di gerbang sekolah sekarang. Sue Yurou. Apakah itu gadis yang kamu perkenalkan pada Fendi Zanders sebelumnya? Setelah si kacamata mendengar nama Sue Yurou, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Ya, gadis itu. Wang Xiong mengangguk ringan. Bukankah dia mengatakan di bar kemarin bahwa dia tidak ingin bertemu Fendi Zanders lagi? Apa yang dia lakukan di sini hari ini? Kacamata bertanya dengan suara rendah. Saya tidak tahu, Su Xiaoxuan bilang dia datang untuk mencari Fendi Zanders. Wang Xiong berkata perlahan. Mencari Fendi Zanders. Kacamata menjadi semakin bingung setelah mendengar ini, menyipitkan matanya dan berkata, dia sangat membenci Fendi Zanders sebelumnya, mengapa datang ke sini untuk mencari Fendi Zanders sekarang? Aku juga tidak mengetahuinya. Wang Xiong menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu menoleh ke arah Fendi Zanders dan bertanya, Fendi Zanders, apakah kamu ingin melihat Sue Yurou ini? Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin melihatnya, aku akan memberitahu mereka bahwa aku tidak di sekolah. Sampai jumpa karena kamu di sini. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Oke, mereka berdua ada di gerbang sekolah sekarang, ayo ke sana. Melihat Fendi Zanders tidak keberatan, Wang Xiong berjalan langsung menuju gerbang sekolah. Kacamata mengikuti Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, menurutku tidak sesederhana itu bagi seorang gadis Sue Yurou untuk datang kepadamu hari ini, sebaiknya kamu berhati-hati. Aku tahu. Fendi Zanders melihat kacamata itu dan tersenyum tipis. Meskipun Wang Xiong dan kacamatanya tidak tahu mengapa Sue Yurou datang menemuinya hari ini, tapi Fendi Zanders mengetahuinya dengan sangat baik di dalam hatinya. Sekarang Sue Yurou mengetahui bahwa Fendi Zanders adalah generasi kedua yang super kaya, dia tentu saja ingin menjilat atau bahkan merayu Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap Sue Yurou, seorang gadis. Dia tidak menyukainya, tapi dia tidak terlalu membencinya. Tentu saja Fendi Zanders juga tidak ingin bersama Sue Yurou, karena dia tahu Sue Yurou mendekatinya hanya demi uangnya sendiri. Mustahil bagi Fendi Zanders menemukan wanita seperti ini yang rela menjual tubuhnya demi uang untuk menjadi pacarnya. Namun jika hanya ingin berteman, Fendi Zanders masih bisa diterima. 5 menit kemudian.
Fendi Zanders dan yang lainnya datang ke gerbang sekolah, dan menemukan dua gadis, Su Xiaoxuan dan Sue Yurou, sedang berdiri dengan anggun di gerbang sekolah, menunggu Fendi Zanders dan yang lainnya. Sue Yurou mengenakan gaun tali ikat putih hari ini, rambut keriting hitam legamnya disampirkan dengan santai di bahunya, dia tinggi dan seksi, sepasang kaki putih panjangnya halus dan halus, hampir mustahil untuk mengalihkan pandangannya, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya telah dibayangi, temperamennya yang mulia dan glamor terlihat alami, dan gerak-geriknya penuh keanggunan. Su Xiaoxuan yang berada di samping Sue Yurou tampak jauh lebih rendah. Xiaoxuan. Ketika Wang Xiong melihat Su Xiaoxuan, dia memanggil dengan penuh perhatian. Su Xiaoxuan dan Sue Yurou menoleh untuk melihat Fendi Zanders, Wang Xiong dan yang lainnya. Ketika Su Xiaoxuan melihat Fendi Zanders, jejak rasa jijik muncul di matanya yang indah. Dia menoleh ke arah Sue Yurou dan berkata, "Yurou, Kean Elbao itu ada di sini, bagaimana kamu akan mempermalukannya?" Tapi sebelum Su Xiaoxuan selesai berbicara, dia menemukan bahwa Sue Yurou telah berlari ke sisi Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat, "Zanders. Fendi Zanders, kamu di sini." Melihat Sue Yurou menyapa Fendi Zanders secara proaktif, dan masih dengan nada seperti itu, semua orang membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Apa yang akan Yurou lakukan? Mengapa dia berinisiatif untuk berbicara dengan Fendi Zanders yang malang itu? Su Xiaoxuan memandang posisi Sue Yurou dengan bodoh, dengan ekspresi sangat bingung. Wang Xiong dan kacamata menatap pemandangan ini dengan mata bulat, tidak jauh lebih baik dari Su Xiaoxuan. Karena mereka merasa Sue Yurou hari ini seperti Sue Yurou yang mereka lihat di bar sebelumnya. Tapi Fendi Zanders menoleh untuk melihat Sue Yurou, mengangguk dengan ekspresi dingin, dan kemudian tidak berkata apa-apa. Fendi Zanders, bagaimana sikapmu? Yurou berinisiatif untuk berbicara denganmu, tidak apa-apa jika kamu tidak berbicara, dan kamu memasang wajah dingin, kamu pikir kamu ini siapa? Su Xiaoxuan sangat tidak puas dengan sikap Fendi Zanders saat ini, menatap sepasang mata rubah, melangkah maju dan berteriak keras. Jika aku tidak bicara, apa hubungannya denganmu? Fendi Zanders melihat posisi Su Xiaoxuan dan menjawab dengan dingin. Hei, kamu adalah orang malang yang mengantarkan makanan, kamu masih berpura-pura menjadi aku, bukan? Setelah Su Xiaoxuan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia menjadi semakin kesal. Dia menunjuk ke hidung Fendi Zanders dan memarahi dengan dingin, "Fendi Zanders, jangan malu-malu. Terakhir kali aku berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya di bar, aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Apa yang kamu perdebatkan denganku? Di sini. Sejak kapan aku berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya?" Melihat posisi Su Xiaoxuan, Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran, merasa sedikit lucu di dalam hatinya. Kapan dia harus berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya? Dia sendiri generasi kedua yang super kaya iya. Bab 117. Kapan kamu berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya, kamu mengetahuinya di dalam hatimu. Kebetulan Yurou ada di sini hari ini, jadi cepatlah minta maaf pada Yurou, mungkin suasana hati Yurou sedang bagus dan bisa memaafkanmu. Saat ini, Su Xiaoxuan tampak seperti penjahat, dan meneriaki Fendi Zanders dengan nada yang sangat kejam. Para siswa yang lewat berhenti setelah mendengar kata-kata Su Xiaoxuan, dan menoleh untuk melihat Su Xiaoxuan, Fendi Zanders dan yang lainnya. Ketika Su Xiaoxuan melihat semakin banyak siswa yang menonton, senyuman puas muncul di wajahnya. Dia merasa bahwa dengan meminta Fendi Zanders untuk meminta maaf kepada Sue Yurou secara langsung, dia dapat sepenuhnya mempermalukan Fendi Zanders dan menghilangkan penghalang antara dirinya dan Sue Yurou. Xiaoxuan, bukankah yang terjadi terakhir kali sudah berakhir? Kenapa kamu masih menyimpannya? Meskipun Wang Xiong mengharapkan Sue Yurou datang kali ini, dia pasti tidak hanya ingin datang untuk bermain dengan Fendi Zanders. Tapi dia tidak menyangka Su Xiaoxuan akan bertindak sejauh ini, meminta Fendi Zanders untuk meminta maaf kepada Sue Yurou di depan banyak orang, bukankah itu memalukan? Terakhir kali dia berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya di bar dan membuat Yurou merasa malu di depan banyak orang. Bagaimana jika aku memintanya untuk meminta maaf kepada Yurou sekarang? Su Xiaoxuan berkata dengan masuk akal. Su Xiaoxuan, jangan melangkah terlalu jauh. Saya tidak tahan melihat kacamata itu lagi, jadi saya melangkah maju dan menunjuk ke arah Su Xiaoxuan dan mengutuk. Aku bertindak terlalu jauh. Di mana aku bertindak terlalu jauh? Jika Fendi Zanders tidak meminta maaf kepada Yurou hari ini, Yurou dan aku akan pergi sekarang. Su Xiaoxuan merasa bahwa menurut karakter Fendi Zanders sebagai seorang yang brengsek, dia pasti akan menenangkan keadaan, itulah mengapa dia berani mengatakannya dengan berani. Kalau begitu ayo pergi. Tapi tidak ada yang menyangka Fendi Zanders tiba-tiba berteriak tanpa ekspresi saat ini. Su Xiaoxuan tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu mengertakkan gigi dan berkata, "Fendi Zanders, kuharap kamu tidak menyesalinya. Awalnya aku ingin memberimu kesempatan untuk meminta Yurou melakukannya.
Maafkan kamu, tapi aku tidak menyangka kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk. Yurou, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Su Xiaoxuan langsung menyeret Sue Yurou untuk pergi. Tapi setelah Su Xiaoxuan menariknya 2 kali, dia menemukan Sue Yurou berdiri di sana tak bergerak, tanpa niat untuk pergi sama sekali. Yurou, apa yang masih kamu lakukan di sini? Jika bajingan ini tidak meminta maaf padamu, ayo pergi. Su Xiaoxuan berteriak pada Sue Yurou dengan sedikit kebingungan. Jika kamu ingin pergi, pergilah, aku tidak akan pergi, jawab Sue Yurou dengan nada dingin. Setelah Su Xiaoxuan mendengar kata-kata Sue Yurou, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia awalnya berencana menggunakan kesempatan ini untuk mengancam Fendi Zanders dan meminta Fendi Zanders meminta maaf kepada Sue Yurou. Tapi dia tidak menyangka Fendi Zanders akan menolak untuk meminta maaf, dan yang tidak diharapkan Su Xiaoxuan adalah Sue Yurou tidak berniat pergi sama sekali. Pada saat ini, Su Xiaoxuan benar-benar tercengang, dia membuka mulutnya, tidak dapat berbicara. Yurou, dia tidak akan meminta maaf padamu, kenapa kamu masih berdiri di sini? Su Xiaoxuan bertanya pada Sue Yurou dengan ekspresi bingung. Setelah mendengar kata-kata Su Xiaoxuan, Sue Yurou bertanya balik dengan nada meremehkan, kapan saya mengatakan bahwa Fendi Zanders harus meminta maaf? Yurou, kamu. Su Xiaoxuan menatap wajah bingung Sue Yurou. Saat kami berada di bar sebelumnya, Fendi Zanders tidak mengatakan bahwa dia adalah generasi kedua yang kaya, tapi kami salah paham. Saya datang ke sini khusus untuk meminta maaf kepada Fendi Zanders kali ini. Setelah Sue Yurou mengatakan ini, dia berjalan tepat di depan Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, Fendi Zanders, apa yang terjadi terakhir kali adalah kami salah paham terhadapmu, maafkan aku. Mendengar kata-kata Sue Yurou, Wang Xiong berkacamata dan para siswa di sekitarnya melebarkan mata mereka karena sangat terkejut. Awalnya Fendi Zanders seharusnya meminta maaf kepada Sue Yurou, tapi sekarang Sue Yurou berinisiatif untuk meminta maaf kepada Fendi Zanders, apa yang terjadi? Melihat tindakan Sue Yurou, semua orang yang hadir tercengang. Tidak masalah. Fendi Zanders memandang Sue Yurou dan menjawab dengan ringan. Xiaoxuan, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat dan minta maaf kepada Fendi Zanders. Sue Yurou menoleh dan berteriak pada Su Xiaoxuan. Yurou, kenapa? Kenapa kita harus minta maaf pada bajingan ini? Su Xiaoxuan berteriak dengan penuh semangat. Ini kesalahan yang kami lakukan. Seharusnya saya tidak langsung pergi saat itu. Apakah ada salahnya jika saya meminta maaf kepada Fendi Zanders sekarang? Sue Yurou menjawab dengan dingin. Bahkan jika kamu tidak harus pergi, maka aku tidak akan meminta maaf padanya, siapa dia? Su Xiaoxuan berkata dengan mulut kecilnya yang melengkung. Su Xiaoxuan, jika kamu tidak meminta maaf kepada Fendi Zanders hari ini, aku akan putus denganmu. Sue Yurou berkata dengan nada dingin. Yurou, ada apa denganmu? Kamu ingin putus denganku karena Fendi Zanders? Saat ini, Su Xiaoxuan jelas merasa otaknya tidak cukup. Dalam waktu kurang dari 2 hari, sikap Sue Yurou terhadap Fendi Zanders telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dan kacamata Wang Xiong dan lainnya juga memiliki keraguan yang sama di hati mereka. Apakah kamu meminta maaf atau tidak? Sue Yurou berteriak pada Su Xiaoxuan. Su Xiaoxuan sangat terikat saat berdiri di sana, lalu dengan enggan berjalan ke arah Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Fendi Zanders, maafkan aku seharusnya tidak mengatakan itu tentangmu sebelumnya. Fendi Zanders melirik Su Xiaoxuan dengan acuh tak acuh, tapi mengabaikannya. Meski dia bisa memaafkan Sue Yurou dan memilih berteman dengannya, bukan berarti dia akan memaafkan Su Xiaoxuan. Karena wanita ini, Su Xiaoxuan, adalah tipikal wanita jalang teh hijau, yang menggunakan kecantikannya untuk menipu makanan dan minuman dimanapun. Selain itu, Su Xiaoxuan selalu menggunakan Wang Xiong sebagai cadangan, mempermainkan perasaan Wang Xiong, yang juga membuat Fendi Zanders sangat muak dengan Su Xiaoxuan, seorang gadis. Oke, karena kesalahpahaman sudah terselesaikan, maka tidak apa-apa. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Wang Xiong buru-buru berdiri untuk membereskan semuanya. Kemudian dia menoleh ke arah Su Xiaoxuan dan berkata, apakah kalian berdua sudah makan? Mengapa kita tidak pergi ke kafetaria untuk makan bersama? Hari ini adalah traktiran Fendi Zanders. Kantin Universitas Jiangcheng tidak mahal, dan biaya makan paling banyak 15 atau 16 yuan. Itu sebabnya Wang Xiong dengan sengaja mengatakan bahwa itu adalah suguhan Fendi Zanders, yang dapat dianggap membantu Fendi Zanders menyelamatkan mukanya. Meskipun Su Xiaoxuan meminta maaf kepada Fendi Zanders, hatinya masih sangat tidak yakin. Pada saat ini, setelah mendengar bahwa Fendi Zanders ingin menjamu tamu untuk makan malam, dia segera mencibir mulut kecilnya dan berkata, Yurou dan aku berlari jauh-jauh ke sini, kamu tidak hanya ingin mengundang kami makan di kafetaria yang rusak. Apakah kamu? Kamu ingin pergi kemana jika tidak pergi ke kafetaria? Bolehkah aku mengantarmu ke restoran Suixian?
Kacamata juga sangat membenci Su Xiaoxuan ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sekeras-kerasnya. Restoran Suixian tidak diperlukan. Kudengar ada restoran Philip Weston di sekolahmu, sepertinya cukup enak. Mengapa kita tidak pergi ke sana untuk makan malam? Su Xiaoxuan berkata perlahan. Restoran Barat Philly. Setelah Wang Xiong dan Kacamata mendengar kalimat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan kemudian diam-diam menghela nafas dalam hati bahwa wanita Su Xiaoxuan ini benar-benar kejam. Restoran Barat Philly disiapkan khusus oleh sekolah untuk siswa generasi kedua yang kaya. Santapan santai di dalamnya cukup untuk mereka santap di kantin selama sebulan. Belum lagi Fendi Zanders, bahkan Wang Xiong dan Kacamata tidak punya uang untuk makan di Philly Western Restaurant. Kenapa? Kamu bahkan tidak ingin mengeluarkan uang sekecil ini, kan? Setelah Su Xiaoxuan melihat Fendi Zanders, Wang Xiong dan yang lainnya terdiam, dia berkata dengan nada menghina. Bab 118. Xiaoxuan, makanan di restoran pilih cukup mahal, lihat. Wang Xiong membuka mulutnya untuk membujuk Su Xiaoxuan. Tetapi saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berkata, oke, karena kamu ingin pergi ke Pilih Western Restaurant, pergilah. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wang Xiong dan Wang Xiong yang berkacamata menoleh untuk melihat langsung ke Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat bingung di wajah mereka. Karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders benar-benar setuju. Alasan mengapa Fendi Zanders menyetujui permintaan Su Xiaoxuan bukan karena dia takut pada Su Xiaoxuan, tetapi karena kacamata Wang Xiong dan keduanya. Bagaimanapun, sekarang Fendi Zanders telah mewarisi 10 triliun yuan, dia sama sekali tidak peduli dengan uang untuk makanan. Selama 3 tahun kuliah, Wang Xiong dan kacamatanya diam-diam membantu Fendi Zanders, sehingga Fendi Zanders dapat menggunakan kesempatan ini untuk mentraktir mereka berdua dengan makanan enak. Fendi Zanders, apakah kamu yakin ingin pergi ke Philly Western Restaurant? Wang Xiong memandang Fendi Zanders dan bertanya. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berbalik dan berjalan menuju sekolah. Sue Yurou berjalan cepat ke sisi Fendi Zanders dan mulai mengobrol dengan Fendi Zanders. Melihat tingkah laku Sue Yurou yang tidak normal, ketiga kacamata Su Xiaoxuan dan Wang Xiong menjadi bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Sue Yurou begitu antusias terhadap Fendi Zanders. Meskipun ada banyak wanita cantik di Universitas Jiangcheng, wanita cantik seperti Sue Yurou masih sangat langka. Dalam kesan Fendi Zanders, Sue Yurou dianggap sebagai salah satu wanita paling cantik yang dia kenal, sedikit lebih rendah dari Cleo Fei Lin, dan setara dengan Mina. Sedangkan untuk gadis cantik seperti Winda Chen dan Ye Mei, dibandingkan dengan Sue Yurou, mereka sangat rentan. Jadi ketika Sue Yurou muncul di Universitas Jiangcheng, itu langsung menarik perhatian banyak orang. Namun ketika para siswa tersebut melihat Sue Yurou aktif berbicara dengan Fendi Zanders, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Karena mereka tidak tahu bagaimana bisa ada gadis cantik dengan penis yang mengantarkan makanan, dan Sue Yurou tampaknya sangat antusias dengan Fendi Zanders. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders dan yang lainnya datang ke Philly Western Restaurant. Setelah memasuki Philly Western Restaurant, semua orang bisa merasakan bahwa dekorasi tempat ini jelas jauh lebih bergaya dibandingkan kafetaria. Jika bukan generasi kedua yang benar-benar kaya, mustahil datang ke tempat makan seperti ini. Sebagian besar siswa di restoran tersebut berpakaian cerah, dan pakaian di tubuh mereka juga merek terkenal. Tapi saat ini, Fendi Zanders sedang mengenakan pakaian pinggir jalan, jelas tidak cocok dengan tempat ini. Dan saat Fendi Zanders dan yang lainnya masuk ke restoran, beberapa orang yang sedang makan di sudut mengalihkan perhatian mereka ke Fendi Zanders. Bukankah ini gadis di bar hari itu? Mengapa dia datang ke sini untuk makan malam bersama Fendi Zanders? Melihat Sue Yurou di samping Fendi Zanders. Bagaimana Fendi Zanders bisa punya uang untuk makan di tempat seperti ini? Dan apa yang terjadi dengan gadis itu? Kenapa dia masih bersama Fendi Zanders? Ketika Winda Chen melihat Sue Yurou aktif berbicara dengan Fendi Zanders, sedikit kecemburuan muncul di matanya. Sekarang dia tidak bisa menerima bahwa Fendi Zanders dapat menemukan pacar baru begitu cepat, dan dia juga tidak bisa menerima bahwa pacar baru Fendi Zanders lebih cantik dari dirinya. Dia berharap kehidupan Fendi Zanders akan menjadi semakin buruk setelah ditinggalkan sendirian, sehingga dia dapat membuktikan bahwa dia benar meninggalkan Fendi Zanders. Tapi apa yang tidak diharapkan oleh Winda Chen adalah Fendi Zanders tidak hanya menjadi lebih buruk, tetapi dia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Fendi Zanders punya uang untuk makan di sini, artinya pencuri di sekolah kita pasti Fendi Zanders, dan gadis itu pasti ditipu oleh Fendi Zanders dengan uang. Yang Wei menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut. Bajingan ini, aku akan mengungkapnya sekarang. Mendengar ini, Winda Chen bangkit dan berjalan menuju posisi Fendi Zanders. Melihat Winda Chen akan mengungkap Fendi Zanders, Yang Wei segera mengulurkan tangannya untuk meraih Winda Chen, dan berkata tanpa ekspresi, apa yang kamu lakukan? Fendi Zanders ini pasti menipu orang dengan uang yang dia curi.
Dia mengundang orang lain untuk makan di sini. Saya akan mengekspos dia di depan semua orang. Winda Chen mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah. Mengapa kamu begitu impulsif? Kamu harus membeberkannya sekarang, apakah kamu punya bukti? Yang Wei berkata tanpa daya. Ya, Wen, kita sudah memasang jebakan, dan ketua kelas akan mengetahui bahwa uangnya hilang pada sore hari, dan kemudian kita akan mengambil semuanya sendiri. Bukankah lebih baik jika Fendi Zanders mengungkapnya? Feng di depan seluruh kelas. Jika kamu mengungkap Fendi Zanders sekarang, kamu hanya akan mengagetkan ular itu. Sun Li mendesak dengan cepat. Setelah mendengar kata-kata Sun Li, Winda Chen tertegun sejenak, lalu duduk kembali di tempat. Anda tidak perlu khawatir, Fendi Zanders akan segera dipukuli kembali ke bentuk aslinya, dan saya akan memberitahu semua orang bahwa Fendi Zanders sebenarnya adalah seorang pencuri, dan sekolah akan mengeluarkannya. Yang Wei berkata kepada Winda Chen dengan tersenyum. Winda Chen menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dan berkata dengan mata dingin, Fendi Zanders, berapa lama kamu bisa berpura-pura? Setelah hari ini, kamu tidak lagi menjadi mahasiswa Universitas Jiangcheng. Yang Wei ragu-ragu sejenak, diam-diam mengeluarkan ponselnya dan memotret Fendi Zanders, lalu terus berpura-pura menundukkan kepalanya untuk makan. Sisi lain. Ketika Fendi Zanders pertama kali masuk ke restoran, dia benar-benar memperhatikan Winda Chen, Yang Wei, dan lainnya. Namun yang mengejutkan Fendi Zanders adalah Winda Chen dan yang lainnya tidak berinisiatif untuk mengganggunya. Fendi Zanders merasa Winda Chen dan yang lainnya harus memiliki ingatan yang panjang setelah pelajaran terakhir, jadi mereka tidak berani mengganggunya. Dan Fendi Zanders tidak mengambil hati mereka, dan hanya menemukan tempat untuk duduk. Setelah melihat Fendi Zanders dan yang lainnya duduk, pelayan restoran bergegas membawakan menunya. Namun ketika pelayan melihat penampilan Fendi Zanders yang buruk, dia langsung memilih untuk mengabaikan Fendi Zanders. Dia merasa Fendi Zanders bisa datang ke tempat ini untuk makan, dan dia pasti datang untuk makan bersama teman-teman sekelasnya, jadi dia langsung menyerahkan menunya kepada Sue Yurou, lalu berkata sambil tersenyum, cantik, apa rencanamu? Untuk makan. Aku bisa makan apa saja, biarkan Fendi Zanders memesannya. Setelah Sue Yurou mengambil menunya, dia menyerahkannya langsung kepada Fendi Zanders. Ketika pelayan melihat gerakan Sue Yurou, sedikit kebingungan muncul di matanya. Ini pasti pertama kalinya bagi Fendi Zanders makan di restoran barat. Bagaimana dia bisa tahu cara memesan? Biarkan aku yang melakukannya. Su Xiaoxuan berteriak, lalu mengambil menu dari tangan Sue Yurou dan mulai memesan. Beri aku sup ikan marseille dulu, lalu lobster Paris, dan bors Prancis. Su Xiaoxuan tahu bahwa hari ini adalah suguhan Fendi Zanders, jadi dia memesan tanpa ragu-ragu, membuka dan menutup mulut kecilnya, dan dalam waktu singkat, memesan 7 atau 8 hidangan. Setelah Wang Xiong dan si kacamata mendengar apa yang diperintahkan Su Xiaoxuan, wajah mereka terlihat sedikit jelek. Anda harus tahu kalau harga restoran ini tidak murah, Su Xiaoxuan sudah memesan beberapa hidangan dengan harga hampir 1.000 yuan. Baik Wang Xiong maupun Glases khawatir apakah Fendi Zanders punya uang untuk membayar tagihan. Tetapi saat ini, ekspresi wajah Fendi Zanders sangat tenang. Beri aku foie gras Prancis lagi. Dan Su Xiaoxuan sepertinya tidak ingin berhenti. Lalu apa? Xiaoxuan, itu hampir cukup. Kita hanya berlima, dan kita tidak akan bisa menyelesaikan makan jika kamu memesan begitu banyak. Wang Xiong benar-benar tidak tahan lagi, jadi dia segera membujuk Su Xiaoxuan dengan lembut. Dan Su Xiaoxuan melihat menunya, ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan lembut, saya masih memiliki kaviar yang belum saya pesan. Kamu memesan begitu banyak. Kenapa aku tidak bisa makan? Su Xiaoxuan menjawab dengan sangat tidak yakin. Karena dia bisa memakannya, biarkan dia memesannya. Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba memanggil. Bab 119. Setelah mendengar ini, semua orang menoleh untuk melihat Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Mereka merasa bahwa Sue Yurou bukanlah satu-satunya orang yang tidak normal saat ini, Fendi Zanders juga sangat tidak normal. Su Xiaoxuan juga sangat terkejut saat melihat Fendi Zanders membiarkan dirinya memesan makanan dengan santai. Faktanya, dia tidak memesan begitu banyak makanan karena dia ingin makan, dia hanya ingin mempersulit Fendi Zanders. Tetapi saat ini, dia menemukan bahwa Fendi Zanders tidak menanggapi sama sekali, dan hatinya sedikit kecewa. Dia meringkuk mulutnya dan berkata, saya akan memesannya jika Anda meminta saya memesannya. Saya hanya tidak memesannya. Setelah mengatakan ini, Su Xiaoxuan langsung menyerahkan menu kepada pelayan di sampingnya, dan berkata dengan lembut, saya ingin ini sekarang. Baiklah, aku akan membiarkan dapur menyiapkannya segera. Jawab pelayan itu dengan hormat, lalu mengambil menunya dan pergi. Saya akan ke kamar mandi. Sue Yurou bangkit dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Bagus. Fendi Zanders mengangguk.
Setelah Su Xiaoxuan melihat Sue Yurou pergi, dia buru-buru mengikuti Sue Yurou menuju kamar mandi. Setelah melihat Su Xiaoxuan pergi, Wang Xiong langsung bertanya kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, ada apa antara kamu dan Sue Yurou? Mengapa aku merasa ada yang tidak beres dengan kalian berdua hari ini?" "Benar, bukankah dia baru saja meninggalkan bar hari itu? Kenapa dia sepertinya semakin dekat denganmu hari ini?" Kacamata mengikutinya. "Setelah saya meninggalkan bar hari itu, saya diam-diam menambahkan akun WeChat Sue Yurou, menjelaskan masalahnya kepadanya, dan dia memaafkan saya." Tentu saja, Fendi Sanders tidak akan mengatakan bahwa Sue Yurou memperlakukannya seperti ini karena dia mengetahui statusnya sebagai generasi kedua yang super kaya, jadi dia harus mencari alasan untuk menghadapinya. "Aku tidak menyangka anakmu menjadi cukup kuat." Wang Xiong memandang Fendi Sanders dan tersenyum, lalu jejak ketidakberdayaan melintas di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, "Fendi Sanders, apakah kamu masih punya uang? Apakah cukup untuk membayar makanan hari ini? Itu adalah akhir bulan sekarang. Dan aku baru membayar biaya kelas hari ini, jadi aku tidak punya banyak uang lagi. Anda tidak perlu khawatir, Tuan Qin telah memperkenalkan saya pada pekerjaan paruh waktu di bar sebelumnya. Saya punya uang sekarang, jadi seharusnya tidak ada masalah untuk membayar tagihan." Fendi Sanders memandang Wang Xiong dan berkata sambil tersenyum, "Oh, tidak apa-apa." Wang Xiong memandang Fendi Sanders dan mengangguk, tapi tidak banyak bicara. Sisi lain, Su Xiaoxuan dan Sue Yurou datang ke kamar mandi. "Yurou, ada apa denganmu hari ini? Bukankah kita baru saja sepakat untuk mempermalukan Fendi Sanders? Kenapa kamu tiba-tiba tampak menjadi orang yang berbeda? Bukan saja kamu tidak membantuku mempermalukan Fendi Sanders, tapi biarkan aku meminta maaf pada Fendi Sanders." Su Xiaoxuan memandang Sue Yurou yang sedang merias wajahnya di cermin, dan bertanya dengan mulut kecil. "Kapan aku bilang aku akan mempermalukan Fendi Sanders?" Sue Yurou menjawab dengan ringan. Kamu datang ke sini hari ini untuk mempermalukan Fendi Sanders, bukan?" Su Xiaoxuan membeku sejenak dan berkata, "Saya datang ke sini bukan untuk mempermalukan Fendi Sanders. Lalu kenapa kamu ada di sini?" Su Xiaoxuan memandang Sue Yurou di depannya dan bertanya dengan ekspresi bingung. "Saya datang ke sini hari ini karena saya ingin Fendi Sanders menjadi pacar saya." Sue Yurou berkata dengan metodis sambil mengaplikasikan alas bedaknya. Biarkan Fendi Sanders menjadi pacarmu." Setelah Su Xiaoxuan mendengar kata-kata Sue Yurou, dia terdiam sesaat. "Yurou, apa kamu gila? Kenapa kamu ingin Fendi Sanders menjadi pacarmu? Dia hanya orang malang yang mengantarkan makanan." Setelah Su Xiaoxuan mendengar kata-kata Sue Yurou, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, dan berteriak pada Sue Yurou dengan penuh semangat. "Ya, aku tahu dia pria malang yang mengantarkan makanan, tapi aku ingin mencari pria miskin untuk dijadikan pacarku sekarang juga." Sue Yurou menyingkirkan isapannya dan berkata dengan tenang. "Kenapa? Begitu banyak generasi kedua kaya di sekolah kita yang mengejarmu. Kenapa kamu menemukan penis untuk dijadikan pacarmu?" Su Xiaoxuan berteriak histeris. Setelah Sue Yurou mendengar kata-kata Su Xiaoxuan, dia tidak bisa menahan tawa dalam hati. Dibandingkan dengan Fendi Sanders, generasi kedua yang kaya itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tentu saja, Sue Yurou belum mau mengungkapkan identitas Fendi Sanders, jadi dia hanya bisa menghadapinya dengan santai karena, "Aku tidak terlalu ingin Fendi Sanders menjadi pacarku, tapi aku ingin dia menggantikannya." Dia. Untuk sementara. Penggantian sementara, apa maksudnya? Su Xiaoxuan masih sangat bingung dan bertanya. "Apa lagi alasannya? Liang Li di sekolah kami selalu melecehkanku. Meskipun kondisi keluarga Liang Li baik, dia terlalu jelek. Agar dia tidak terus menggangguku, jadi aku memutuskan untuk membiarkannya. Fendi Sanders jadilah pacarku, dalam hal ini, Liang Li akan dapat mundur meskipun mengalami kesulitan, apakah kamu mengerti maksudku?" Sue Yurou berkata tanpa daya. "Jadi ini ya." Su Xiaoxuan mengangguk setengah mengerti, dan kemudian melanjutkan, "Tapi Yurou, bahkan jika kamu ingin menemukan seseorang untuk berpura-pura menjadi pacarmu, kamu tidak membutuhkan seseorang seperti Fendi Sanders. Fendi Sanders hanyalah seorang bajingan yang mengantarkan makanan, katakan aku sungguh memalukan. Aku memilih Fendi Sanders karena aku kehilangan bakatku. Aku ingin Liang Li memahami bahwa aku, Sue Yurou, bukanlah gadis yang memuja uang. Tidak peduli seberapa kaya keluarganya, jika aku tidak menyukainya, aku tidak akan menyukainya. Tidak menyukainya. Itu akan menyelamatkannya setiap hari di masa depan. Kirimkan aku mawar, aku akan sangat kesal padanya." Sebenarnya, Sue Yurou sudah memikirkan alasan ini sejak lama. Baru saja, dia merasa terlalu antusias dengan Fendi Sanders, yang pasti akan membangkitkan gairah. Kecurigaan Su Xiaoxuan. Jika Su Xiaoxuan mengetahui identitas Fendi Sanders, maka pada dasarnya semua orang di Akademi Seni akan mengetahuinya, itu sebabnya dia membuat alasan seperti itu. Oh,
Aku mengerti maksudmu. Su Xiaoxuan memandang Sue Yurou dan mengangguk, lalu berkata dengan sedikit penyesalan, sebenarnya, menurutku Liang Li cukup bagus, bukankah dia sedikit jelek? Tapi dia jujur, setidaknya dia tidak akan selingkuh darimu untuk berkencan dengan wanita lain, dan keluarganya juga punya uang. Meskipun Fendi Zanders tidak punya uang, tapi Fendi Zanders terlihat baik, itu sebabnya saya memilih untuk membiarkan Fendi Zanders menjadi pacar saya. Setelah Liang Li benar-benar menyerah padaku, aku bisa mencampakkan Fendi Zanders begitu saja, bukan? Tanda tanya petik 2. Sue Yurou berdiri di depan cermin, dan setelah memastikan bahwa wajahnya sempurna, dia menoleh untuk melihat Su Xiaoxuan dengan puas. Su Xiaoxuan masih tidak memahami pendekatan Sue Yurou. Lagi pula, di matanya, tidak masalah apakah dia tampan atau tidak, tapi menjadi kaya adalah kuncinya. Jika generasi kedua yang kaya seperti Liang Li dapat mengambil inisiatif untuk mengejarnya, Su Xiaoxuan pasti akan setuju tanpa memikirkannya. Ngomong-ngomong, kamu tidak boleh memberitahu Fendi Zanders tentang ini. Aku memanfaatkannya sekarang. Jika dia tahu yang sebenarnya, dia pasti tidak akan setuju untuk bersamaku. Sue Yurou berkata dengan lembut kepada Su Xiaoxuan. Yurou, jangan khawatir, aku masih tahu cara melakukan ini. Dan meskipun Fendi Zanders mengetahuinya, apa yang bisa dia lakukan? Dia pria yang malang, dan dia bisa menemukan pacar sepertimu, bahkan dalam mimpinya. Bangun tertawa. Su Xiaoxuan mencibir mulut kecilnya dan berkata dengan nada menghina. Setelah Sue Yurou mendengar kata-kata Su Xiaoxuan, dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Jika Fendi Zanders benar-benar bisa menjadi pacarnya, diperkirakan orang yang terbangun sambil tertawa dalam mimpi bukanlah Fendi Zanders, melainkan Sue Yurou sendiri. Su Xiaoxuan yang naif berpikir bahwa tindakan Sue Yurou saat ini hanya untuk memanfaatkan Fendi Zanders, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Bab 120 sisi lain. Ketiga Fendi Zanders dan Wang Xiong duduk di depan meja makan dan menunggu beberapa menit. Pelayan di dapur tiba-tiba berteriak, "Tuan-tuan, hidangan Anda sudah siap, silakan datang dan ambil." Meskipun Feili Western Restaurant adalah restoran terbaik di Universitas Jiangcheng, tetapi karena generasi kedua yang lebih kaya di sekolah tersebut. Oleh karena itu, para pelayan di restoran terlalu sibuk. Umumnya pada jam sibuk makan, siswa pergi mengambil makanan sendiri. Setelah Fendi Zanders, Wang Xiong dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan pelayan, mereka buru-buru bangkit dan berjalan menuju tempat pengambilan makanan. Aku tidak menyangka Feili Western Restaurant sama dengan kafetaria kita, dan aku harus mengambil makanannya sendiri. Ini juga pertama kalinya Wang Xiong datang ke tempat seperti ini. Setelah mengambil sepiring makanan, katanya sambil tersenyum. Iya, ini pertama kalinya aku makan di sini, dan aku tidak tahu enak atau tidak. Kacamata juga menjawab. Jika kalian berdua menyukainya, aku bisa mengajakmu ke sini untuk makan sesering mungkin di masa depan. Fendi Zanders berkata dengan lembut setelah mendengar percakapan Wang Xiong dengan kacamata itu. Sering datang ke sini. Wang Xiong memandang Fendi Zanders dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, Fengzi, hari ini makanan kita akan berharga lebih dari 1.000 yuan. Jika kamu sering datang ke sini di masa depan, menurutku kamu tidak bisa makan 2 kali, pasti bangkrut. Hehe. Fendi Zanders tersenyum, tetapi tidak berbicara. Wang Xiong dan kacamata pergi membawa piring, dan masih ada semangkuk sup ikan marseil yang tersisa di ruang makan. Fendi Zanders langsung mengambil sup ikan, lalu berbalik dan berjalan menuju posisi mereka. Tapi sebelum Fendi Zanders bisa melangkah jauh, sesosok tubuh tiba-tiba keluar. Ah! Jeritan menyusul. Seorang gadis dengan rok mini denim sama sekali tidak memperhatikan Fendi Zanders karena dia sedang terburu-buru, jadi dia langsung bertemu dengan Fendi Zanders. Sup ikan marseil di tangan Fendi Zanders langsung terbalik dan langsung tumpah ke rok gadis itu. Sayang, kamu baik-baik saja. Setelah mendengar teriakan gadis itu, seorang pria pendek gemuk berlari dari belakang dan bertanya pada gadis itu dengan panik. Suamiku, barusan bajingan ini sengaja menabrakku dan mengotori rokku. Ketika gadis itu melihat roknya ternoda sup ikan, dia berteriak dengan ekspresi sangat sedih. Setelah lelaki kecil gendut itu mendengar perkataan gadis itu, wajahnya langsung menjadi gelap. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders di depannya, dan berkata dengan tatapan dingin, ternyata itu kamu. Pada saat ini, Fendi Zanders juga memperhatikan dengan cermat anak laki-laki di depannya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Karena Fendi Zanders mengetahui bahwa anak laki-laki ini ternyata adalah teman sekelas semuanya. Nama aslinya adalah Zhou Ziliang, tetapi karena dia gemuk, semua orang suka memanggilnya Zhou Gemuk. Keluarga Fatih Zhou berkecimpung dalam bisnis real estate. Saat ia masih duduk di bangku SMA, kondisi keluarganya sangat baik. Dia sering menggunakan uang keluarganya untuk melakukan kejahatan, dan biasanya menindas dan mempermalukan Fendi Zanders.
Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis real estate keluarga Fatih Zhou telah berkembang pesat, dan dia telah menghasilkan banyak uang dari real estate, dan karakter Fatih Zhou menjadi lebih arogan dan mendominasi. Oh, menurutku siapa itu? Ternyata itu Fendi Zanders. Fatih Zhou baru saja khawatir jika pacarnya menyinggung generasi kedua Universitas Jiangcheng yang kaya, itu akan sedikit sulit baginya. Bagaimanapun, Universitas Jiangcheng menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Meski keluarga Fatih Zhou punya sedikit uang, bukan berarti dia bisa memprovokasi siapapun. Tetapi ketika dia melihat Fendi Zanders, hatinya yang menggantung langsung menjadi rileks, dan dia mengambil 2 langkah ke depan dan berkata kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, kamu bekerja sebagai pelayan di restoran Philip sekarang. Aku di sini untuk makan." Fendi Zanders menjawab dengan nada yang sangat tenang. "Apakah kamu di sini untuk makan malam?" Melihat Fendi Zanders, Fatih Zhou tidak bisa menahan tawa, dan kemudian berkata dengan nada yang sangat menghina, "Kamu adalah orang miskin, dan kamu punya uang untuk datang ke sini untuk makan. Tahukah kamu berapa harga makan di sini? Cukup bagimu untuk makan banyak di kafetaria. Apakah kamu sudah makan?" Setelah mendengar kata-kata Fatih Zhou, Fendi Zanders menatapnya dengan sangat jijik. Karena Wang Xiong dan yang lainnya ada di sana saat ini, Fendi Zanders tidak ingin terus berbicara omong kosong dengannya, jadi dia berkata, "Baru saja pacarmu menabrakku dan menjatuhkan makananku. Menurutku kita berdua sudah tua demi teman sekelasku, aku tidak akan mengganggumu tentang masalah ini. Kamu berbicara omong kosong, kamulah yang baru saja menabrakku, dan bahkan mendapatkan semua sayuran rokku." Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, gadis di sebelah Fatih Zhou buru-buru berteriak. Fendi Zanders mengabaikannya dan ingin pergi dengan langkah. Fatih Zhou tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan Fendi Zanders, dan kemudian berkata sambil mencibir, "Fendi Zanders, sekarang masalahnya bukan apakah Anda ingin berdebat dengan saya tentang masalah ini, tetapi karena Anda menodai rok bayi saya, apakah Anda harus memberikannya kepada saya?" Pernyataan. Tidak jauh dari situ, Yang Wei, Winda Chen dan yang lainnya melihat ke arah Fendi Zanders dengan mata menyipit, dengan ekspresi sombong di wajah mereka. Beberapa dari mereka ingin melihat Fendi Zanders mempermalukan dirinya sendiri. Winda Chen awalnya berencana untuk mengekspos Fendi Zanders di depan semua orang, tetapi kemudian, mengingat rencana mereka, dia tidak mengagetkan ular itu. Tapi sekarang Fatih Zhou tiba-tiba muncul, mereka hanya bisa menyaksikan kegembiraannya. Dan Wang Xiong dan Kacamata juga memperhatikan situasi di sini. "Apakah kamu masih tidak masuk akal? Tadi, pacarmu yang menabrak Fendi Zanders. Tidak apa-apa jika kami tidak membiarkanmu kehilangan uang. Kamu sebenarnya ingin kami memberimu penjelasan." Wang Xiong datang dan meneriaki Fatih Zhou dengan ekspresi bersemangat. "Kamu bawang hijau yang mana? Apakah kamu punya bukti yang membuktikan bahwa pacarku bertemu Fendi Zanders?" Fatih Zhou menjawab dengan agresif. Setelah Wang Xiong mendengar perkataan Fatih Zhou, dia tertegun sejenak, karena dia benar-benar tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa pacarnya lah yang menabrak Fendi Zanders. Dan dia pergi lebih dulu, jadi dia tidak melihat bagaimana Fendi Zanders bertabrakan dengan gadis itu. "Apa yang kamu mau sekarang?" Fendi Zanders memandang Fatih Zhou dan bertanya. "Kamu menodai pakaian sayangku. Demi kedua teman sekelas kita, aku memberimu 2 cara untuk pergi. Cara pertama adalah kehilangan uang, dan cara kedua adalah berlutut dan meminta maaf kepada sayangku. Kamu pilih dirimu sendiri," kata Zhou gemuk dengan arogan. "Berlutut dan minta maaf." Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata ini, warna aneh muncul di matanya. "Berapa banyak yang Anda inginkan?" Wang Xiong tidak ingin memperburuk keadaan saat ini, dia ragu-ragu sejenak, menatap Fatih Zhou dan bertanya. "Saya membeli rok denim ini seharga 2.000 yuan." Setelah gadis itu mendengar kata-kata Wang Xiong, dia cemberut dan berkata dengan suara lembut. Setelah mendengar nomor ini, Wang Xiong dan kacamatanya membeku di tempatnya, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Karena mereka tidak pernah menyangka kalau gaun gadis ini akan semahal itu. 2.000 yuan, Wang Xiong tidak mampu membeli uang sebanyak itu sekarang. Tidak jauh dari situ, Yang Wei, Winda Chen dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dan wajah mereka tiba-tiba tersenyum. Karena dalam kesan mereka, Fendi Zanders tidak mungkin mendapatkan 2.000 dolar tersebut, sehingga Fendi Zanders pasti akan memilih untuk berlutut dan meminta maaf pada akhirnya. "Fendi Zanders, aku tahu kamu orang miskin, dan kamu biasanya mencari nafkah dengan mengantarkan makanan di sekolah, jadi menurutku sebaiknya kamu tidak kehilangan uang, berlutut saja dan minta maaf kepada pacarku dan semuanya berakhir." Fatih Zhou berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi jijik setelah melihat ekspresi malu Wang Xiong dan kacamatanya.